Episode 87. Tidak apa-apa, dia mengerti pekerjaanku. Jensen tersenyum, lalu menunjuk ke sofa dan berkata, berbaring saja di sana. Setelah mengatakan ini, dia juga sepertinya mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Dia mendapatkan warisan dari nenek moyangnya, dan dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi dia belum pernah mengobati pasien seperti ini. Namun, dia secara pribadi memiliki prinsip bahwa pasien adalah pasien, dan dia tidak akan pernah mengambil keuntungan dari pasien dalam pengobatan. Mendengar hal itu, Natasha cepat-cepat berbalik dan ingin membuka ikat pinggang jubah mandinya, gerakannya sangat lambat, namun terlihat sungguh mengerikan bagi Jensen. Tunggu, aku akan menutup gordennya dulu. Oh ya, apakah kamu memiliki lampu bercahaya lembut di sini? Itu akan lebih baik. Jensen menyadari bahwa Natasha benar-benar gugup, tetapi sebenarnya, dia juga sangat gugup. Alasan mengapa ingin menyalakan lampu bercahaya lembut, karena bisa membuat orang santai, seolah-olah berada di alam bebas, ini bagus untuk Jensen dan Natasha. Tunggu sebentar. Dengan bertelanjang kaki, Natasha buru-buru menyalakan lampu. Meski siang hari, ruangan agak gelap karena gordennya tertutup, lampu dengan pencahayaan lembut ini memberi rasa hangat dan ketenangan. Aku sudah baring. Suara Natasha sangat lembut, dan dia berbaring di sofa, menggosok kakinya yang berkuku merah, menunjukkan bahwa dia benar-benar gugup. Tetapi karena cahaya, setelah berbaring, dia secara bertahap menjadi sangat rileks. Jensen menarik napas dalam-dalam dan ingin mencari kursi, tetapi menemukan bahwa hanya ada sofa dan tidak ada kursi, ini membuatnya sangat tertekan. Duduk saja di ujung sofa. Melihat sikap Jensen, Natasha terkekeh. Karena mengetahui Jensen sebenarnya lebih gugup darinya, namun kepolosan Jensen memberinya rasa aman. Dia tersenyum sambil berkata, "Kamu menyelamatkan wanita hamil di jalan kemarin, teknik medis macam apa itu? Apakah itu termasuk salah satu metode dalam pengobatan tradisional?" Suaranya yang lembut dan tidak kasar membuat Jensen sangat nyaman, apalagi Natasha tiba-tiba bertanya tentang urusan kemarin. Ini jelas menghilangkan kegugupan Jensen. Jensen diam-diam bersyukur, Natasha pantas menjadi wanita yang intelektual. Pengobatan tradisional sebenarnya mencakup banyak aspek, seperti seni bela diri, ilmu mistis, teknik yin-yang dan sebagainya. Kemarin aku menggunakan teknik mistis, akupuntur. Sebenarnya, aku juga menggunakan semacam energi ki untuk memperbaiki organ yang rusak di tubuhnya. Jensen menjelaskan. Energi ki, ya. Sungguh menakjubkan. Apakah benar ada energi ki di dunia ini? Ya, aku akan akupuntur kamu nanti, ilmu energi ki juga diperlukan. 8 meridian tubuh manusia juga merupakan tempat penyimpanan energi ki. Meridian jantung kamu tersumbat, meridian ini sulit dideteksi oleh peralatan rumah sakit karena pembuluh darahnya sangat kecil, jadi penyakit kamu umumnya sulit disembuhkan. Lagi pula, itu dekat dengan jantung. Jika dioperasi, risikonya juga besar. Jensen, kamu menceritakan padaku tentang energi ki, aku jadi sangat tertarik dengan ini. Baik. Jensen dan Natasha terus mengobrol, suasana di antara keduanya tidak begitu canggung. Apalagi, Natasha sangat mudah diajak bicara sehingga Jensen juga membuka hatinya. Bagi Natasha, Jensen bersifat sederhana dan sopan, sehingga dia yang selama ini menjaga diri dalam masyarakat pun dia melonggarkan kewaspadaannya. Keduanya mengobrol cukup lama, sampai Natasha tersenyum dan berkata, "Ayo mulai." Jensen kemudian bereaksi dan mengangguk. Natasha membuka ikat pinggang jubah mandinya, memperlihatkan bagian jantungnya. Dan melihat adegan ini, detak jantung Jensen semakin cepat. Jangan menganggap dia sudah menikah, sebenarnya dia tidak pernah mengalami hal ini. Namun, dia memiliki keteguhan. Dia menggunakan teknik-teknik Kimen Dunjia untuk menenangkan pikirannya, dan kemudian mulai memijat. Natasha akhirnya tidak begitu gugup, tetapi ini adalah pertama kali baginya. Dia secara bertahap panik lagi, tetapi ketika dia melihat mata Jensen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya terlihat mata Jensen yang jernih dan fokus, tidak ada pemikiran ekstra sama sekali. Jensen, layak menjadi dokter yang baik, di matanya, aku hanya seorang pasien. Tidak lebih dari itu. Natasha kagum dalam hati. Setelah sekian lama, Jensen berdiri, menyeka keringat di dahinya, dan tersenyum sambil berkata, "Bagaimana rasanya?"
Aku merasa napas sepertinya tidak begitu tertekan, dan seluruh tubuh sangat rileks. Natasha tertawa bahagia. Ketika seseorang sakit, perasaan jelas berbeda, akan merasa lelah secara fisik, dan sulit untuk membangkitkan semangat apapun. Ketika kondisi tubuh pulih, suasana hati langsung membaik. Meskipun itu masalah sederhana, bisa bahagia untuk waktu yang lama. Natasha dalam kondisi seperti itu sekarang. Aku sudah membuka meridian yang tersumbat di jantungmu, dan dengan akupuntur sudah memulihkan vitalitas meridian. Selanjutnya, kamu harus menghindari begadang sebisa mungkin, makan lebih sedikit makanan pedas dan dingin, harus dijaga untuk sementara waktu. Jensen berdiri dan berkata, berjalan ke jendela. Dia telah menyembuhkan Natasha sekarang, dan di dalam hatinya, Natasha bukan lagi seorang pasien, jadi perbedaan antara pria dan wanita masih menjadi tabu. Natasha tersenyum, masuk ke kamar dan berganti pakaian, mempersilahkan Jensen untuk duduk. Oh ya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Hongki? Dia menyuruhku untuk tidak menyembuhkanmu barusan, dan dia membayarku 1 juta yuan. Jensen bertanya sambil meminum teh buatan Natasha. Orang itu adalah pemegang saham perusahaan, dan dia telah mengincar perusahaan sejak lama. Alasan mengapa dia tidak ingin aku sembuh adalah karena aku pingsan selama beberapa hari setiap kali kambuh, dan dia akan mengambil alih perusahaan saat itu, kata Natasha dengan dingin. Jensen mengangguk, dan tiba-tiba merasa bahwa Natasha sangat menyedihkan, seorang perempuan yang berjuang sendirian dalam dunia bisnis, tidak hanya harus menghadapi kekejaman bisnis, tetapi juga untuk menghadapi musuh tersembunyi di perusahaannya. Tidak mudah bagimu, tetapi karena perusahaan sangat melelahkan, mengapa tidak melepaskannya? Tanya Jensen. Downing International adalah kerja keras aku dan tunangan aku. Itu diciptakan oleh kami saat itu. Kemudian, ketika prospek pengembangan semakin bagus, para pemegang saham terus membeli saham, tidak disangka mereka begitu egois setelah perusahaan berada di jalurnya. Natasha menghela napas berkata, mereka telah mengadakan rapat pemegang saham beberapa kali dan ingin membeli saham di tanganku, tetapi aku selalu menolak. Jensen melihat Natasha dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa kegigihannya bukan untuk masa depan, tetapi untuk kerja keras tunangannya. Meninggalkan rumah Natasha, Jensen menelepon Elena, berencana mengajaknya keluar makan. Jensen, aku tidak leluasa sekarang, sebuah kasus baru saja muncul. Oh ya. Apakah kamu sempat datang? Suara Elena cemas, dan dia segera menutup telepon setelah berbicara, menunjukkan bahwa dia memang sibuk. Oke, tunggu aku. Setelah Jensen menanyakan alamatnya, dia melaju dengan cepat, dia tahu bahwa kemungkinan besar kasusnya tidak sederhana, jika tidak, Elena yang arogan tidak akan pernah memintanya membantu. Alamat yang dikatakan Elena berada di sebelah timur kota. Ada banyak pabrik ilegal di daerah ini, sehingga ada banyak pendatang dari luar kota, yang menyebabkan masalah dalam manajemen keamanan publik. Ketika Jensen muncul di sebuah rumah kontrakan di pinggir jalan, langit sedang gerimis, banyak orang berkumpul, dan mereka semua menunjuk sambil membahas, tapi dilihat dari wajah mereka, ekspresi mereka jelas sedikit bingung. Rumah sewa itu sudah dipenuhi polisi sebelumnya, ketika Jensen mencoba mendekat, dia dihentikan oleh seseorang.